Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmiati dengan NIM 0320011116. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang besaran dan satuan. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Sesuatu dapat dikatakan sebagai besaran jika memiliki 3 syarat berikut: dapat diukur atau dihitung, dapat dinyatakan dengan angka-angka, atau mempunyai nilai. Satuan adalah pembanding yang digunakan dalam pengukuran suatu besaran. Contohnya, sebatang kayu memiliki beberapa besaran, yakni panjang, berat, dan volume. Untuk besaran panjang, satuannya meter, dan lain-lain. Untuk menyatakan suatu besaran, misalnya panjang, diperlukan satuan. Jumlah besaran dalam fisika ini banyak, karena itu akan diperlukan banyak sekali satuan. Besaran yang dapat dibentuk dari besaran-besaran lain disebut besaran turunan, sedangkan besaran-besaran tertentu yang membentuk besaran turunan disebut besaran pokok. Besaran terbagi atas 2 macam, yaitu besaran konseptual dan besaran matematis. Besaran konseptual terbagi atas 2 macam, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran matematis terbagi atas 2 macam juga, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Ada 7 macam besaran pokok, yaitu yang pertama panjang, yang kedua massa, yang ketiga waktu, yang keempat kuat arus listrik, yang kelima suhu, yang keenam jumlah zat, dan yang ketujuh yaitu intensitas cahaya. Kemudian besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari satuan besaran pokok. Besaran turunan ada 7, yaitu yang pertama luas, yang kedua volume, yang ketiga kecepatan, yang keempat percepatan, yang kelima gaya, yang keenam usaha, dan yang ketujuh yaitu daya. Kemudian pengukuran. Mengukur pada hakikatnya adalah membandingkan suatu besaran dengan suatu besaran yang sudah distandar. Pengukuran panjang dilakukan dengan menggunakan mistar, jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Kemudian instrumen pengukuran. Instrumen pengukuran adalah alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Pengukuran besaran panjang, mistar. Posisi yang salah akan menyebabkan kesalahan baca atau kesalahan paralaks. Kemudian jangka sorong, memiliki batas ketelitian sampai dengan 0,1 mm. Jangka sorong dapat digunakan untuk mengukur diameter bola, diameter dalam tabung, dan kedalaman lubang. Kemudian mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup mempunyai ketelitian 0,01 mm, sehingga cocok untuk mengukur antara lain tebal kertas, diameter kawat email, dan tebal kain. Kemudian pengukuran besaran massa. Pengukuran massa pada umumnya dilakukan dengan menggunakan neraca. Pengukuran besaran waktu. Pengukuran waktu umumnya dilakukan dengan menggunakan stopwatch. Stopwatch memiliki 3 tombol, yaitu tombol start, stop, dan reset. Ketidakpastian pada pengukuran. Ketidakpastian pengukuran pada hasil percobaan. Ketidakpastian disebabkan oleh adanya kesalahan dalam pengukuran. Kemudian ketidakpastian mutlak dan ketidakpastian relatif. Ketidakpastian mutlak berhubungan dengan ketetapan pengukuran bahwa makin kecil ketidakpastian mutlak, makin tepat pengukuran tersebut. Ketepatan atau presisi adalah kemampuan alat ukur untuk memberikan hasil pengukuran sama pada pengukuran berulang. Ketidakpastian relatif. Ketidakpastian relatif berhubungan dengan ketelitian pengukuran, yaitu makin kecil ketidakpastian relatif, maka makin tinggi ketelitian pengukuran tersebut. Pengolahan data pada pengukuran tunggal dan berulang. Pengukuran tunggal adalah pengukuran yang dilakukan hanya 1 kali saja, sedangkan pengukuran berulang adalah pengukuran yang dilakukan lebih dari 1 kali, yaitu 5 atau 10 kali pengukuran.
Jadi begitulah penjelasan tentang satuan dan besaran dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.